Cerita ini kejadian di tahun 2000-an. Ada seorang cowok, umurnya 26 tahun, sebut aja namanya Prio. Oke. Dia tinggal di daerah Jakarta Timur. Di suatu sore, Prio ini baru pulang kerja. Dia nyetir mobil pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, dia mampir dulu ke warung dekat rumahnya dia. Nah, di situ posisinya tuh Prio nyetir mobil tuh sambil nelpon. Bahkan sampai setelah turun mobil dan jalan ke warung pun, dia masih nelponin urusan kerjaannya dia. Dia nyetir sendiri, Bi? Nyetir sendiri. Sampai akhirnya, baru banget Prio masuk ke dalam warung, dia mau beli rokok, tiba-tiba ada ibu-ibu teriak histeris minta tolong kenceng banget. Gara-gara si ibu-ibu ini ngelihat anaknya kegencet mobilnya Prio. Ya Allah. Dia gak nyadar. Si Prionya. Iya. Si Prionya nggak nyadar. Karena ternyata jalanan tempat Prio parkir tuh gak rata. Dan Prio dengan cerobohnya lupa buat narik rem tangan mobilnya dia sebelum dia keluar mobil. Sampai akhirnya mobilnya mundur dan nabrak tembok. Tapi pas banget di belakang mobil Prionya ada anak kecil. Ya Allah. Akhirnya anak kecil ini kegencet di antara mobil Prio dan tembok itu. Dan seketika mati di tempat. Ya ampun. Nah, dari situ Prio dilaporin ke polisi sama warga. Tapi karena orang tuanya Prio cukup tajir dan punya power lah, akhirnya Prio bisa bebas gitu aja dari jeratan hukum. Parah banget kan? Iya. Tapi nggak sampai situ, Moy. Nah, kecerobohannya Prio ini, dan karena Prio bisa bebas gitu aja, itu tuh bikin warga marah. Dan Prio tuh kayak dikucilin, disalah-salahin, dimaki-maki sama hampir semua tetangganya di daerah perumahannya dia. Iya. Dan gak cuma tetangganya aja ternyata. Jadi si Prio ini hampir tiap minggu di malam hari pas dia lagi tidur, ada waktu di mana dia tuh tiba-tiba melek dari tidurnya, bisa buka mata, dan Prio tuh ngelihat ada sosok anak kecil yang kegencet mobilnya ini, itu berdiri diem, natap si Prio dari samping kasurnya dia. Tapi ya Prio nggak bisa gerak-gerakin badannya sendiri, kayak ketindihan gitu loh. Oh, ketindihan dia. Nah, keadaan ini tuh bikin Prio jadi kayak stres. Karena kayak kebayang gak sih lu, Prio tuh dibenci sama hampir semua tetangganya di rumah. Dan bahkan sampai tidur pun dia masih gak bisa dapat ketenangan gara-gara dia didatengin sama sosok anak kecil yang mati kegencet mobilnya dia itu. Minta tanggung jawab kayaknya si anak Kayak kecil iya, kayak kesannya kayak gitu, Moy. Sampai akhirnya si Prio ini tuh udah gak kuat banget sama ocehan tetangga-tetangganya dan sosok anak kecil yang nyamperin dia pas dia lagi tidur ini. Prio tuh mutusin buat pindah rumah aja lah. Dia kayak pindah rumah sendiri ke daerah Jakarta Selatan, pisah dari keluarganya. Nah,